Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Naufal Iqbal Zaki dari TIB 2021 dengan NIM akhir 062. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai komponen penyusun jaringan nih. Yang pertama, komponen jaringan komputer. Bagian utama yang diperlukan untuk menginstal software untuk membantu dalam membangun jaringan komputer. Ada beberapa komponen jaringan penting yang harus ada di dalam jaringan komputer, yaitu NIC, switch, kabel, hub, router, dan yang terakhir ada modem. Next, yang akan kita bahas pertama yaitu repeater. Di sini repeater bekerja pada layar fisik jaringan yang dimana menguatkan sinyal dan mengirimkan dari satu repeater ke repeater yang lain. Di sini repeater hanya berfungsi membantu menguatkan sinyal yang melemah akibat jarak sehingga sinyal dapat ditransmisikan ke jarak yang lebih jauh. Lalu ada komponen network. Komponen dari suatu network adalah node dan link. Node ialah titik yang dapat menerima input data ke dalam network atau menghasilkan output informasi atau keduanya. Di sini node dapat berupa sebuah printer atau alat-alat cetak lainnya atau suatu PC dan juga mikrokomputer sampai mainframe komputer yang raksasa atau modem atau multiplexer. Yang kedua ada link, adalah channel atau jalur transmisi atau karir untuk arus informasi data di antara node. Link dapat berupa kabel microwave system, laser system, atau satelit system. Lalu ada juga yang kita bahas yaitu LAN. Di sini dapat menggunakan kabel untuk transmisi datanya atau sebagai link, sedang external network masih perlu menggunakan jalur komunikasi tambahan, misalnya telepon, satelit, dan lain-lain. Biasanya LAN di sini berbentuk start network. Terdapat sejumlah perangkat yang melewatkan aliran informasi data sebuah LAN. Penggabungan perangkat tersebut akan menciptakan infrastruktur LAN. Lalu ada bridge, yaitu bisa kita sebut sebagai intelligent repeater. Di sini bridge digunakan untuk menghubungkan antara jaringan yang memiliki protokol yang sama. Hasilnya adalah jaringan logis tunggal. Bridge juga dapat digunakan jaringan yang mempunyai media fisik yang berbeda. Lalu ada switch. Di sini switch menghubungkan semua komputer yang terhubung ke LAN, sama seperti hub. Nah, di sini perbedaannya adalah switch ini dapat beroperasi dengan mode full duplex dan mampu mengalihkan jalur dan memfilter informasi dan dari tujuan yang spesifik. Lalu ada router, adalah peningkatan kemampuan dari bridge. Di sini router mampu menunjukkan rute atau jalur dan memfilter informasi pada jaringan yang berbeda. Beberapa router mampu secara otomatis mendeteksi masalah dan mengalihkan jalur informasi dari area yang bermasalah. Lalu ada modem. Di sini modem atau semua saluran jaringan komputer memerlukan modem pada tiap ujungnya. Nah, modem ini dirancang untuk berbagai operasi pada kecepatan tertentu nih. Biasanya 300, 1200, 2400, atau juga 9600 bit per detik, dan seterusnya. Kecepatan modem menentukan kecepatan transmisi data. Lalu ada kabel yang akan kita bahas, adalah salah satu cara media transmisi yang dapat mengirimkan sinyal komunikasi. Tipologi jaringan kabel menggunakan jenis kabel khusus untuk menghubungkan komputer di jaringan. Ada sejumlah jenis media transmisi solid, yaitu kawat twisted pair. Ini diklasifikasikan sebagai kategori 1, 2, 3, 4, 5, 5E, 6, dan 7. Adalah kabel berkecepatan tinggi yang dapat mengirimkan 1 GB atau lebih. Nah, di sini jenis kabel yang dapat dipakai transmisi data pada jaringan secara umum itu ada 3 ya rekan-rekan. Yang pertama ada kabel koaksial. Kabel ini sering digunakan sebagai kabel antena TV dan disebut juga sebagai kabel BNC, Bayonet Null Connector. Kabel ini merupakan kabel yang paling banyak digunakan pada LAN karena di sini yang memiliki perlindungan terhadap derawi yang lebih tinggi, murah, dan mampu mengirimkan data dengan kecepatan standar. Nah, di sini dengan menggunakan kabel koaksial, keuntungannya yaitu murah dan jarak jangkauannya cukup jauh nih. Sedangkan kekurangannya yaitu susah pada saat instalasi. Untuk saat ini kabel koaksial sudah tidak direkomendasikan lagi untuk instalasi jaringan.
Lalu ada twisted pair cable. Nah, di sini terdiri dari dua jenis nih teman-teman. Yang pertama ada shielded twisted pair atau STP, dan ada UTP, unshielded twisted pair. Nah, di sini yang pertama kita bahas yaitu STP, shielded twisted pair. Di sini dia memiliki kabel pelindung untuk menghindari derau dan perlindungan terhadap cuaca udara di luar gedung. Nah, keuntungannya yaitu lebih tahan terhadap intervensi gelombang elektromagnetik baik dari dalam maupun dari luar. Nah, kekurangannya yaitu mahal dan susah didapat pada saat instalasi, terutama masalah grounding dan jarak jangkauannya hanya 100 meter. Lalu ada UTP, unshielded twisted pair, yaitu jenis kabel yang terdiri dari dua kawat tak terbungkus yang berkeliling. Nah, keuntungannya menggunakan kabel UTP ini yaitu murah dan mudah diinstalasi. Dan sedangkan kekurangannya yaitu rentan terhadap intervensi gelombang elektromagnetik dan jarak jangkauannya hanya 100 meter. Lalu ada optical media cable. Bahan dasar dari optical media adalah kaca dengan ukuran yang sangat kecil atau skala mikron. Biasanya dikenal dengan nama fiber optik. Data yang dilewatkan pada medium ini dalam bentuk cahaya, bisa berupa laser ataupun inframerah. Di sini fiber optik disusun menjadi 3 bagian nih. 4 maksud saya. Yang pertama ada bagian inti yang merupakan bagian lintasan yang dilewati cahaya. Ada bagian selongsong berfungsi untuk merefleksikan cahaya yang akan memantul keluar dan akan kembali ke dalam bagian inti. Ada bagian buffer, merupakan pelindung plastik untuk kore dan cladding. Lalu ada bagian strake member atau outer jacket, adalah bagian terluar dari fiber optik yang berfungsi untuk melindungi 3 lapisan itu tadi, terdalam dari gangguan fisik secara langsung. Nah, di sini transmisi serat optik dapat dilakukan melalui dua cara nih teman-teman. Yang pertama ada multimode. Pada jenis ini, suatu informasi atau data yang akan dibawa melalui beberapa lintasan cahaya akan dijajarkan melalui serat dari satu ujung ke ujung yang lain. Lalu ada single mode. Transmisi data melalui single mode hanya menggunakan satu lintasan cahaya yang merambat melalui serat. Metode semacam ini dapat menghindarkan ketidakakuratan yang dapat terjadi dalam penyaluran data. Nah, untuk pemasangan kabel UTP bertipe strike, alat dan bahannya yaitu ada kabel UTP sesuai kebutuhan, konektor RJ45X3, LAN tester, dan juga ada crimping tools. Selanjutnya